Hai semuanya, hari ini gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah kirim ke gue lewat Instagram dan ASFM. Pertama-tama, gue udah lama banget nih gak upload video karena baru banget selesai ujian. Jadi baru ada waktu buat bikin-bikin video lagi. Dan pengennya sih rutin setelah ini ngupload videonya. Kalau kalian ada ide mau vlog apa selanjutnya atau video-video selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini ya. Atau kalian bisa juga hubungin gue di sosial media gue di bawah ini nanti. Lanjut nih ke pertanyaan pertama, ada dari Putri Antariksa. Jauh sekali. Basic question kak, apa yang membuat Kak Mega memutuskan kuliah di Jerman dan kenapa teknik industri? Danke. Waktu setelah lulus SMP itu gue maunya masuk SMK perhotelan, tapi pas sebelum gue UN SMP kalau nggak salah, gue dikasih kabar sama saudara gue yang udah menikah dan punya keluarga di Jerman, udah lama tinggalnya gitu, udah punya anak segala macam. Nah terus dia bilang, kenapa nggak Mega kuliah di Jerman aja, toh ada saudara, terus nanti ada yang bantu ngurusin. Gue kan orangnya oportunis ya, terus kayak kenapa enggak gitu kan, dapet tawaran kuliah di luar negeri. Ya udahlah, mau. Sakitnya gue nggak jadi tuh masuk SMK, gue jadi masuk SMA. Gue udah rencana gue mau ngambil jurusan yang arahnya ke teknik, makanya gue ngambil IPA waktu SMA juga. Nah, kenapa teknik industri? Teknik industri kan bidangnya luas ya, kita belajar teknik juga dan belajar ekonomi juga. Jadi nanti di dunia kerja pun kita lebih leluasa gitu memilih ke bidang ekonomi atau teknik gitu. Maka dari itu gue ngambil teknik industri. Ada pertanyaan dari Naufal Muhammad Hanif. Kakak belajar bahasa Jermannya waktu udah kuliah di Jerman atau waktu masih di Indonesia? Nah, jadi gue belajar bahasanya tuh dari kelas 1 SMA di Goethe Institut Jakarta selama 2 tahun. Jadi sebelum berangkat ke Jerman tuh udah belajar. Pertanyaan dari Raira Raur. Menyeramkan ini, Raur. Kak, mau tanya apa yang kakak lakuin kalau lagi down banget sama kuliah? Misalnya ada matkul yang gak lulus di semester ini atau nilainya gak memuaskan, itu gimana kak? Kalau lagi down kuliah tuh cari kegiatan lain sih, cari keramaian, ke rumah teman gitu, cerita-cerita, masak-masak, makan-makan gitu. Jadi berusaha melupakan masalah-masalah itu. Jadi setiap orang beda-beda sih. Ada yang kalau lagi down pengennya sendiri. Kalau gue lebih prefer cari keramaian gitu, biar lupa, biar ketawa lagi. Masalahnya kalau misalnya ada matkul nilainya nggak bagus, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya di Indo kan dengar-dengar ada semester pendek ya, dimana kalian bisa memperbaiki nilai-nilai kalian yang jelek di semester pendek itu. Nah kalau di sini tuh nggak ada. Jadi sistemnya kalau nilainya jelek ya udah, itu bakal selamanya ada di situ gitu. Dari Aindris Day. Wah banyak nih pertanyaannya, ada 1, 2, 3. Kak Mega mau dong cerita bad view and good view tentang kuliah di Jerman. Yang pertama, good view-nya kalian tuh bisa lihat gimana etos kerja orang-orang sini, yang gue kagum sih sama etos kerja mereka, karena mereka tuh tahu gimana cara membagi prioritas gitu, mana yang harus gue kerjain duluan, mana nanti yang belakangan gitu. Jadi mereka tuh disiplin sama diri mereka sendiri. Orang-orang sini tuh taat hukum, jadi mereka tuh tertib, bersih, itu sih bagus ya. Terus kalian juga bisa melatih cara beradaptasi dengan keadaan sekitar, itu kan nilai plus juga buat kalian gitu. Terus kalau bad view-nya sebenarnya nggak ada, ya namanya menuntut ilmu ya, mau di mana juga kalau niatan nuntut ilmu, kayaknya nggak ada yang jeleknya sih. Apa sih paling jeleknya? Homesick. Kalau misalnya ada yang bilang karena kuliah di Jerman terus jadi nakal, jadi bandel, pergaulannya jadi bebas gitu kan, kayaknya kalau kalian kuliah di Indo pun kalian bisa kayak gitu, bisa terjerumus ke pergaulan yang nggak benar. Jadi sebenarnya tergantung individunya masing-masing. Yang kedua pertanyaannya, satu lagi kak, hal apa yang membuat kakak kagum dengan sistem perkuliahan di sana, khususnya di kampus kakak? Nggak ada absen. Jadi boleh masuk kelas, boleh enggak gitu. Karena mereka yakin kalau misalnya orang tuh cara belajarnya beda-beda. Ada yang harus ngedengerin di kelas, ada yang baca di rumah pun mereka bisa. Mereka jadi bisa milih cara belajar mana yang pas buat mereka gitu. Jadi mereka bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi lebih mandiri. Dan ketika mereka di kelas pun mereka bakal kasih atensi mereka 100%. Kalau mereka emang gak mau, lagi gak pengen kuliah, ya udah di rumah aja gitu. Dan mereka gak bakal ganggu mereka-mereka yang pengen banget ngedengerin dosen. Itu sih menurut gue. Pertanyaan ketiga masih dari orang yang sama, si Airin. Dia nanya, satu hal yang buat penasaran, kenapa nama channel YouTube-nya Pangkat 6? Ada cerita apa di balik Pangkat 6? Jadi dibacanya Pangkat 6 ya. Ada yang pangkat T6 atau apa, pokoknya pangkat 6 sebenarnya bacanya. Kenapa pangkat 6? Jadi dulu kan nama channel gue tuh Megalianti. Terus gue pikir kan,
kok kayaknya nggak enak aja gitu kalau pakai nama sendiri. Gue tanya lah sama teman-teman gue, nanti kalian kalau ada ide buat nama YouTube gue bilang dong gitu. Gue habis mau ganti nih, nggak enak banget manggilnya Megalianti gitu. Lagi pelajaran apa ya, teknik lingkungan waktu itu. Terus kita kan sering ngitung-ngitung besaran-besaran gitu kan. Ketika ada hasil hitungan dengan misalnya 2 kali 10 pangkat 6 tuh 2 megajoule misalnya, dia selalu nyebut mega ketika 10 pangkat 6 itu ada di hitungan gitu. Nah, itu sering gitu. Terus teman gue bilang, Meg, nama channel lu pangkat 6 aja kan, mega artinya gitu. Oh iya ya, pintar juga gitu. Nah jadi itu asal mula pangkat 6, karena 10 pangkat 6 itu sama dengan mega. Next, dari Destia Risa. BTW gue mau nanya nih, gimana sih menurut pendapat kakak tentang keadaan menyesali sesuatu yang udah terjadi? Dalam agama kita tidak boleh menyesali keadaan yang sudah terjadi. Coba gue waktu itu gak gini ya, coba waktu itu gue gitu ya. Itu bisa membuat kita seperti tidak bersyukur dengan takdir, dengan apa kejadian yang terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi hal yang sudah terjadi itu sebaiknya kita gak usah sesali, tapi kita ambil pelajarannya dan kita move on. Udah sih sebenarnya kayak gitu. Jadi semangat, jangan bersedih hati, masih banyak hal-hal yang bisa kita syukuri. Ada lagi dari Rosita Sonani, dia nanya, Kak, teknik industri di Jerman tuh gimana sih? Terus kegiatan kuliahnya gimana? Emang ujiannya susah ya? Hehehe. Jadi kalian belajar 50% teknik, 50% ekonomi atau Wirtschaft. Setelah semester 3 kalian tuh boleh ngambil pendalaman gitu. Kalau misalnya gue kan ngambil teknik industri, pendalamannya teknik mesin. Jadi ada yang teknik elektro, ada yang teknik sipil, dan ada juga yang pendalamannya di bidang-bidang ekonomi gitu. Emang ujiannya susah ya? Entah lo kuliah di Indo atau di Jerman, kayak sama aja. Mau di mana-mana ujian tuh pasti susah gitu kan. Ada dari Valevi. Aku tanya, abis lulus ntar lanjut studi atau kerja, balik Indo atau stay di Jerman, nikah kapan? Abis lulus nanti mau kerja dulu kayaknya, abis itu baru lanjut S2. Kalau nggak ada halangan, balik Indo, tidak menutup kemungkinan gue balik ke Indo, tapi lebih prefer untuk saat ini stay di sini dulu. Nikah kapan? Doain aja, semoga jodoh saya segera dibukakan pintu hatinya untuk segera menghalalkan saya. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Rafa NZ. Menurut kakak, hijab itu penting gak sih? Dan gimana caranya biar tekun gitu pakai hijabnya gak lepas buka? Kita diwajibkan untuk memakai jilbab sebenarnya kan. Menurut gue biar gak lepas buka adalah ya perdalam aja ilmu agamanya. Nanti seiring dengan waktu, kamu pasti ngerti kenapa pakai jilbab itu penting. Dengan kita menutup aurat kita tuh menyelamatkan 3 orang. Ayah kita, suami kita, dan saudara laki-laki kita. Kita menyelamatkan 3 orang ini dari siksa neraka, insyaallah gitu. Aduh jadi ceramah, nggak apa-apa. Ada pertanyaan dari JZINY77. Pernah homesick gak, Kak? Cara mengatasinya gimana tuh? Pasti pernah homesick gitu kan. Cara mengatasinya ya kan sekarang ada Skype, ada FaceTime atau apalah gitu. Ada Facebook, jadi bisa chatting, bisa video call. Sekarang kan jarak yang jauh pun bisa terasa dekat gitu, jadi bisa lah langsung telepon gitu. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang gue jawabin kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah ngirimin pertanyaan. Maaf buat yang belum sempat dijawab. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!